Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bos-bosku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kembali lagi di channel gue, Dan Wahyu. Nah, kali ini gue coba mau berbagi mengenai review mobil gue sendiri ya, Exover 2007 yang udah gue pakai dari tahun 2017, 2018, 19, 20, 21, 22. Ya, alhamdulillah cukup banyak punya kenangan ya gue sama mobil ini, karena udah 5 tahun gue pakai kemana-mana. Dan selama ini memang si Blacky inilah yang menemani gue kesana kemari, nyari duit dan lain sebagainya, susah senang bareng-bareng lah. Oke, di sini gue coba mau ngulas sedikit tentang sejarah Exover itu sendiri. Memang udah banyak ya yang bahas itu, tapi ya nggak ada salahnya juga sih kalau misalnya gue bahas ulang. Jadi 2007 tuh tahun pertama Exover tuh datang ke Indonesia. Itu diimpor langsung dari negara asalnya tuh di Jepang. Ya artinya mobil gue ini termasuk mobil yang CBU lah. Ya jadi diimpor langsung secara unit full, udah dirakit terus dibawa ke sini. Dan memang secara perawatan CBU tuh lebih agak rumit ya ketimbang yang CKD. Maksudnya CKD itu ada dua versi, jadi CBU build up dan CKD yang knockdownnya. Jadi istilahnya dirakit di Indonesia. Itu di tahun 2008 2009 kalau nggak salah. Nah itu perbedaannya tuh cuma di beberapa fitur antara CBU dan yang CKD. Jadi yang paling signifikan tuh ada di disknya. Jadi yang CKD itu sudah double disk, sudah double cakram, kalau yang CBU nih belum. Nah selebihnya sih so far sama aja ya, nggak beda jauh lah antara CBU dan CKD, karena dari sisi kapasitas mesin itu sama-sama pakai engine M15A kalau nggak salah ya. Terus di situ dia memang ini seri hatchback dari Neo Baleno. Nah itu jadi Neo Baleno, jadi dipangkas belakangnya jadi hatchback dan jadilah Exover ini. Dan udah gitu uniknya lagi, jadi dia bukan hanya sebatas hatchback ya, tapi mobil ini perpaduan antara crossover SUV dan MPV. Jadi bisa dibilang tuh banyak orang bilang ini seri-seri crossover yang mana segmennya tuh memang segmen-segmen crossover. Nah terus ini sebenarnya dari sisi desain itu unik ya kalau bisa dibilang ya. Ini salah satu kelebihannya. Ini desainnya unik, elegan, simple, terus fiturnya berlimpah dan ya nuansa-nuansa sporty lah. Karena memang waktu 2008 2009 nih jadi salah satu peserta rally ya kalau nggak salah tuh waktu itu. Coba tolong dikoreksi lagi nanti. Nah makanya kenapa banyak kenangan gue sama mobil ini, karena memang mobilnya antep banget. Yang pasti ya puas lah pakainya, sekalipun ini tergolong mobil tua ya. Nah itulah kalau kelebihannya. Dan begitu selain mesinnya bertenaga tuh, karena kan dia 1500 cc ya, dia punya ground clearance yang tinggi. Maksudnya nggak ceper-ceper banget dan nggak tinggi-tinggi banget untuk kelas hatchback. Jadi lu mau bawa mobil ini kemana aja, mau ke medan alus atau medan yang geradakan atau ya semi off-road sekalipun, ini mobil masih top banget lah. Nah di sini karena dia pakai ring 16 dan kebetulan yang gue pakai ini udah upgrade ring 17 dan gue pakai punya Honda HR-V ya. Honda HR-V gue pakai. Jadi agak sedikit tinggi karena orisinalnya tuh ground clearance-nya sekitar 175 mm. Nah, ini agak naik lagi sedikit. Nah yang aslinya tuh bawaan aslinya ring 16. Nah gue pakai yang ring 17. Profil bannya juga kalau yang orisinil itu 205/60 kalau nggak salah tuh. Ya kurang lebih segitulah.
Nah di sini salah satu yang bikin dia punya kelebihan bahwa handlingnya tuh maksimal jadinya ya, karena memang bannya besar, profil bannya juga agak lebar, jadi handling tuh maksimal. Nah terus memang selain kelebihan itu udah pasti ada kekurangan ya dari si Blacky ini, dari Xover ini. Nah kurang lebih sih kalau ininya mengenai desain, kan tadi gue bahas kelebihan, salah satu kelebihannya itu di desainnya ya. Tapi memang itu juga menjadi satu kelemahannya dia. Karena apa? Desainnya ini segmented, maksudnya nggak semua orang suka dengan desain ini. Beda dengan Jazz, Yaris atau adiknya Swift ya kan. Nah ini desainnya segmented banget, jadi memang sporty tapi ya nggak sport banget, nggak family banget, nggak orang tua banget, nggak, ya agak absurd lah kalau gue bilangnya. Tapi it's okay, ini banyak penghobi yang memang suka dengan desain ini, makanya kenapa pasaran di Indonesia tuh lumayan banyak ya untuk Xover. Dan lagi sekalipun mobil tua ini masih tergolong ya masih worth it lah buat dibeli, ya kan? Nah terus yang kedua yaitu tadi, karena profil bannya besar, peleknya besar, jadi setirnya agak berat ketimbang yang lain. Nah gue udah pakai beberapa mobil juga, Jazz, Yaris, dan lain sebagainya yang sejenis lah ya. Ini setirnya memang lebih berat ketimbang rival-rivalnya yang lain. Nah nanti coba dipastiin aja. Dan dari situ efeknya, ini mesin sekalipun besar, kapasitasnya 1500 cc, itu jadi tergolong boros ya, karena tapaknya itu terlalu jejek, apa ya bahasanya, jejek ya, sama jalan, jadi dia agak berat. Nah yang paling signifikan itu pada saat kalau misalnya kita keluar kota, itu ya lumayan boros sih kalau gue bilang ya, ketimbang rival-rivalnya yang lain. Nah terus satu lagi, ada kekurangan dari pilar A-nya dia. Pilar A-nya itu kalau menurut gue mengganggu banget ya, maksudnya dari sisi kita mengemudi itu, view ke depannya tuh gara-gara pilar A ini pandangan kita jadi nggak cukup luas ya, maksudnya agak menghalangi pandangan pada saat kita belok dan lain sebagainya. Itu pilar A ini nggak banget, tapi ya kita nggak tahu ya, namanya desain ini kan memang sudah orang-orang pintar lah yang membuat desain ini, mungkin ada maknanya dan kita juga masih belum tahu, masih jadi misteri sampai sekarang. Dan yang pasti kekurangannya lagi itu kabinnya. Memang kalau buat gua pribadi itu kabinnya sempit ya, maksudnya sempit tuh jadi jarak antara pengemudi dan dashboard atau setir itu kurang luas, kurang nyaman ya, dudukannya tuh driving positionnya tuh agak kurang nyaman. Dan lagi jok belakangnya tuh antara jok depan dengan jok belakang itu terlalu sempit. Dan lagi pula posisi jok belakangnya itu terlalu tegak kalau buat gua ya. Ini sih hanya sebatas review, jadi kurang dan lebihnya saya juga mohon maaf. Barangkali ada yang mau dikritisi atau mau ditambahin, silakan masukin dalam kolom komentar. Oke, mungkin itu aja dulu sedikit review dari gue Dan Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.